Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Afdaliana dengan nomor induk mahasiswa 20011110885, konsentrasi travel, usaha perjalanan wisata Universitas Riau. Di sini kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya, yaitu mata kuliah kepemimpinan berwisata mengenai tugas dan kewajiban dari seorang tour leader. Langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini kita akan saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari tour leader. Tour leader sendiri yaitu seorang yang membawa rombongan wisatawan yang biasanya ke luar negeri dan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi dengan rombongan tersebut. Nah, jadi seorang tour leader itu orang yang membawa sebuah rombongan wisatawan dari satu tempat ke tempat lainnya, entah itu di dalam negeri atau di luar negeri, entah itu antar provinsi atau antar daerah saja, begitu. Jadi seorang tour leader ini bertanggung jawab atas apapun yang terjadi dengan rombongan tersebut. Jadi entah itu makanan dari wisatawan, tempat penginapan wisatawan, atau keselamatan wisatawan, itu juga tanggung jawab dari seorang tour leader. Nah, langsung saja kita lanjut. Sekarang kita masuk ke tugas dari seorang tour leader. Seorang tour leader memiliki banyak sekali tugas. Di sini kita akan membahas tugas utamanya dulu. Nah, seorang tour leader tersebut bertugas utamanya adalah memimpin rombongan agar perjalanan wisata dapat berlangsung dengan lancar. Nah, jadi tour leader ini bertugas untuk memimpin rombongan. Jika tidak ada tour leader, maka rombongan wisatawan itu akan terbelah. Jadi tidak ada aturan, tidak tahu informasi tentang tempat. Nah, inilah tour leader untuk beberapa rombongan wisatawan agar perjalanan itu berlangsung lancar dan juga teratur. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas tour leader secara garis besar. Nah, selain tugas utama, tour leader juga memiliki tugasnya secara garis besar atau secara umum. Yang pertama itu adalah mencari tahu nama dan kebangsaan wisatawan. Nah, jadi seorang tour leader tersebut harus tahu dulu nama dari wisatawan yang akan dia bawa untuk perjalanan wisata. Dan juga dia harus tahu apa kebangsaannya. Agar saat perjalanan wisata, perjalanan itu sangat lancar. Jadi tour leader ini tahu, oh ini rombongannya ini berkebangsaan Indonesia, atau dia adalah orang daerah Sumatera Barat. Nah, jadi seorang tour leader harus bisa mengikuti seperti apa kepribadian dari wisatawan rombongannya, agar antara wisatawan dan tour leader itu hubungannya jadi lebih baik gitu, dan jadi lebih nyaman selama perjalanan. Misal tour leader membawa rombongan dari kebangsaan dari luar negeri, jadi seorang tour leader ini juga harus tahu seperti apa dan bahasa apa yang dikuasai oleh orang luar negeri tersebut, entah dia bisa bahasa Inggris. Jadi tour leader menggunakan bahasa Inggris saat perjalanan wisatanya. Yang kedua adalah meminta dan menyiapkan program preventif, aturan yang jelas, singkat, dan padat. Jadi seorang tour leader tersebut harus menyiapkan aturan-aturan yang jelas agar nanti saat perjalanan wisata rombongan paham aturan-aturan yang harus diikutin oleh rombongan. Nah, yang ketiga adalah mencari tahu tipe dan jenis tour yang akan dilaksanakan. Jadi tour leader tersebut harus tahu sebelum melaksanakan perjalanan wisata ini. Jadi tour leader harus tahu dulu tipe tour apa dan jenis tour apa, entah itu open trip atau private trip atau paket wisata grup begitu. Selanjutnya adalah melakukan konfirmasi dan cek ulang semua reservasi yang berhubungan dengan penyelenggara tour.
Jadi tour leader setelah mengonfirmasi semua reservasi, dia harus mencek ulang lagi semua, apa sudah lengkap, apa masih ada yang kurang, apa sudah aman semua begitu. Selanjutnya adalah menyiapkan dan mengumpulkan semua dokumen selama tour. Dokumen ini seperti apa? Seperti voucher, tour program atau rooming list. Rooming list ini adalah daftar kamar begitu. Selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang dibutuhkan selama perjalanan. Informasi seperti apa? Seperti souvenir shop, di mana tempat jual perbelanjaan souvenir seperti itu. Seperti yang kedua adalah shopping center atau pusat perbelanjaannya. Jadi tour leader ini harus mengumpulkan informasi-informasi tersebut atau location name, nama-nama lokasinya atau money changers name. Jadi misal kita membawa, misal seorang tour leader membawa wisatawan dari negara lain, jadi tour leader ini harus tahu, atau tour leader ini keluar dari Indonesia gitu, atau keluar negeri gitu. Jadi seorang tour leader harus tahu di mana lokasi-lokasi untuk pertukaran uang, apa nama tempat penukaran uangnya begitu. Yang selanjutnya terakhir adalah melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tour. Ini seperti mencari kru bus ya, drivernya siapa aja itu bisa ada tugas tour leader juga. Nah, selanjutnya adalah tugas dan fungsi utama tour leader. Selain tugas utama, tugas secara umum, atau tugas secara garis besar, ada juga tugas dan fungsi utama tour leader. Yang pertama itu adalah sebagai tour guide atau memberi penjelasan atau informasi kepada rombongan. Baik secara umum tentang daerah atau wilayah yang dikunjungi dan objek-objek yang tercantum dalam jadwal perjalanan wisata. Nah, yang kedua adalah mediator trip, yaitu menjembatani wisatawan. Apa maksud dari menjembatani ini? Adalah mediator trip adalah tour leader ini sebagai perantara antara rombongan wisatawan dengan yang lain-lain seperti itu tempat pemesanan bus atau driver busnya atau tempat pemesanan makanannya. Nah, tour leader inilah yang menjembatani tersebut. Jadi wisatawan tidak mengurus itu semua, tidak berhubungan dengan itu semua. Wisatawan hanya berhubungan dengan tour leader yang mana dia akan menyampaikan semuanya, entah itu di mana tempat makannya atau semuanya. Selanjutnya yang ketiga adalah waiter, yaitu tugas untuk melayani, waiter atau pelayan, gitu ya. Jadi seorang tour leader ini bertugas juga melayani wisatawan sesuai dengan keadaan, entah itu dalam keadaan seorang wisatawan memerlukan sesuatu, jadi tour leader ini yang akan melayani wisatawan tersebut, karena tour leader itu adalah jasa pelayanan juga ya. Jadi kita harus melayani wisatawan. Oke, selanjutnya adalah berjiwa entertainer atau penghibur. Nah, jadi seorang tour leader itu harus berjiwa entertainer, dapat menghidupkan suasana. Dalam perjalanan wisata itu, seorang tour leader harus bisa mengajak rombongan untuk bergurau gitu. Jadi agar suasananya itu tidak heneng-heneng aja gitu, nggak enaklah perjalanan kalau diam-diam aja begitu. Selanjutnya adalah cepat mengambil keputusan. Nah, jadi seorang tour leader itu harus cepat tanggap dalam segala situasi. Situasinya seperti apa? Misal pemberangkatan menggunakan pesawat, entah itu akan ada hujan badai. Jadi seorang tour leader harus bisa mengambil keputusan secara cepat. Entah itu kita harus mundur atau dalam perjalanan bis, misal bis ini mogok gitu. Jadi entah dia harus mencari cara solusi lain, apa yang harus dilakukan saat menunggu mobil mogok ini. Entah dia mengadakan game seperti itu. Nah, tugas dan fungsi utama tour leader sudah.
Langsung saja kita masuk ke tugas dan kewajiban tour leader. Nah, yang pertama itu adalah tugas tour leader ketika dalam bis atau jika overland. Nah, yang pertama itu adalah memimpin doa dan memberikan salam pembuka sekaligus memperkenalkan Biro Perjalanan Wisata. Jadi sebelum pemberangkatan perjalanan tersebut, tour leader harus membuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Sebelum berangkat kita berdoa dulu. Nah, gitu. Sekaligus memperkenalkan biro-bironya. Yang kedua adalah memperkenalkan nama tour leader dan crew boss atau driver dan CO driver. Ini nih, jadi tour leader itu nanti akan mengenalkan siapa drivernya, siapa connect-nya gitu. Soalnya dulu saya pernah perjalanan wisata, jadi seorang tour leader ini memperkenalkan siapa saja begitu. Selanjutnya adalah menyampaikan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam bis dan fasilitas yang disediakan oleh BPW di bus tersebut. Nah, jadi bukan sebelum keberangkatan, tapi di dalam perjalanan itu nanti setelah pembukaan, jadi tour leader itu menyampaikan fasilitas-fasilitas yang ada dalam transportasi tersebut, entah itu bis atau pesawat atau yang lain-lain ya. Seperti apa fasilitasnya, seperti jadi di dalam ini kita ada AC begitu, terus di belakang ada toilet begitu, terus menjelaskan tentang kursinya, tempat duduk dari bisnya bisa kalian mundurkan sedikit begitu. Jadi seorang tour leader harus paham fasilitas yang ada dalam bis tersebut. Fasilitas yang disediakan ini seperti apa? Biasanya disediakan oleh tour leader itu seperti snack atau minum-minuman begitu. Atau ini kami menyediakan kantong plastik, biasanya dalam bus itu ada ya, agar nanti kalau ada yang mabuk gitu, jadi bisa menggunakan kantong plastik tersebut. Biasanya tour leader menyediakan itu. Selanjutnya adalah, nah ini sambungan dari tugas dan kewajiban tadi saat overland. Yang keempat adalah menyampaikan dan memberitahukan tentang jadwal perjalanan dan waktu tempuh di tiap-tiap lokasi atau tempat transit yang akan dikunjungi secara jelas dan tepat dan dapat dipahami oleh seluruh rombongan. Nah, jadi sebelum menuju ke suatu tempat, tour leader ini menjelaskan jadwal perjalanan kita, dan juga waktu tempuhnya. Rutenya itu nanti akan dijelaskan ke rombongan-rombongan tersebut, seperti nanti kita pertama kita kesini dulu, jam segini sampai segini kita makan siang dulu, kita makan siang di sini, lalu jam segini kita nginap di hotel ini, besok paginya kita berangkat begitu, penjelasan seperti itu. Selanjutnya yang kelima adalah membantu peserta rombongan bila dalam perjalanan mengalami gangguan kesehatan. Nah, ini dia. Jadi tour leader itu kan menyediakan tadi kantong plastik dan juga mungkin menyediakan obat-obatan seperti itu atau P3K. Misal ada rombongan yang sakit atau sakit kepala atau pusing gitu. Jadi tour leader akan membantu memberikan obat. Selanjutnya yang keenam adalah mengingatkan kepada para rombongan untuk selalu menjaga barang-barang bawaannya dan membantu menempatkan di bagasi dengan rapi. Nah, tour leader ini juga bertugas mengingatkan, hati-hati ya, semua barang harus disimpan dengan baik di dalam tas masing-masing. Dan barang-barang silakan masukkan ke bagasi seperti itu. Nah, nanti ada yang kesusahan, seorang tour leader ini membantu memasukkan ke bagasi. Yang selanjutnya adalah membagikan snack dan souvenir kepada semua rombongan. Nah, mungkin sebelum perjalanan tersebut sarapan pagi dulu, begitu. Mungkin kalau perjalanan dari pagi ya, kalau dari sore biasanya itu nggak ada, nanti makan malam aja biasanya. Dan besok paginya akan dibagikan snack gitu. Terus seperti kepada semua. Selanjutnya adalah memimpin permainan games di dalam bus. Nah, untuk menghidupkan suasana tadi yang tugas tadi sebagai entertainer tersebut, jadi seorang tour leader harus memimpin permainan game di dalam bus tersebut supaya tidak
hening-hening aja. Jadi tour leader ini mengadakan games yang seru-seru agar lebih menyenangkan begitu. Nah, yang kedua adalah, yang pertama tadi kan adalah ketika tugas tour leader ketika overland. Yang kedua itu adalah ketika di rumah makan. Tugas yang pertama itu adalah mengecek persiapan dan menu yang disajikan pada acara makan tersebut. Jadi tour leader ini ketika berhenti di tempat makan, atau mungkin itu sudah di booking dari awal, jadi seorang tour leader ini mengecek persiapan apa saja dan menu apa saja yang disajikan pada acara makan tersebut. Selanjutnya adalah menginformasikan kepada catering bila mana ada menu yang kurang atau habis dalam acara makan tersebut. Pokoknya semua dalam perjalanan wisata ini tour leader yang ngatur. Mau itu makanannya habis atau apa, dia yang menginformasikan kepada catering. Yang dari tugas tadi menjembatani tadi, ini dia jadi tour leader ini menginformasikan kepada catering, bukan wisatawan ini yang langsung ke cateringnya begitu. Selanjutnya adalah mempersilahkan makan kepada peserta tur yang belum menikmati makan, atau karena yang bersangkutan mempunyai kesibukan lain sebelum beliau menikmati makan. Nah, ini secara sopan tour leader ini mempersilahkan, ayo semuanya makan, ibu-ibu, bapak-bapak silakan makan. Karena kan kalau lagi perjalanan wisata itu jadwalnya diatur, jadi makannya juga diatur oleh waktu, jadi agar semua berjalan lancar sesuai jadwal. Jadi ketika jam makan semua harus makan dulu, jangan melakukan kesibukan lain seperti itu. Jadi tour leader akan mempersilahkan dan menegur seperti itu. Nah, selanjutnya tugas tour leader ketika di rumah makan adalah bila makanan disajikan dengan box, orang tour leader bertugas membagikan box beserta minum kepada masing-masing peserta. Nah, di dalam perjalanan wisata biasanya itu kadang makannya di rumah makan atau restoran, terkadang juga ada makanan pesan catering gitu, jadi dalam box. Nah, jika makanan disajikan dalam box, jadi itu adalah tugas tour leader untuk membagikan box tersebut satu-satu ke rombongannya. Selanjutnya adalah kalau acara makan sudah selesai, tour leader berkewajiban untuk menginformasikan kepada rombongan untuk kembali ke bus guna melanjutkan perjalanan kembali. Nah, karena semua sudah dijadwalkan, jadi setelah makan selesai, mungkin mereka duduk sebentar, menenangkan sebentar. Jadi setelah itu selesai dan jadwalnya sudah masuk, tour leader ini berkewajiban untuk menginformasikan untuk masuk ke bus lagi untuk melanjutkan perjalanan. Selanjutnya adalah tour leader belum diperkenankan makan apabila semua rombongan belum makan. Jadi ketika rombongan makan, tour leader itu nggak makan. Jadi setelah semua selesai makan, barulah tour leader ini makan gitu. Selanjutnya, nah ini yang ketiga, tugas tour leader ketika di hotel. Apa aja tugasnya? Yang pertama itu memberi informasi kepada peserta mengenai nama-nama hotel dan fasilitas yang disediakan. Nah, sebelum sampai ke tempat penginapan, biasanya tour leader itu menjelaskan kita akan menginap malam ini di hotel ini. Jadi fasilitas yang disediakannya cukup banyak. Ada nanti dalam satu kamar ada 4 orang. Nanti di sana ada kamar mandinya. Kasurnya ada 2 begitu, seperti itu ya. Selanjutnya adalah mengecek kembali jumlah kamar yang dipesan. Ini ke rooming list tadi ya, daftar kamar. Jadi mengecek kembali jumlah kamar yang dipesan. Selanjutnya adalah sebelum sampai di hotel, tour leader membacakan nama kelompok dalam satu kamar seperti yang telah disusun oleh panitia. Nah, tour leader juga memiliki tugas membacakan nama kelompok. Jadi ini udah disusun oleh panitia. Mungkin rombongan ini memiliki panitia juga yang untuk mengatur nama-nama kelompok. Jadi nanti nama kelompok tersebut dikasih ke tour leader. Terus tour leader nanti membacakan
nama-namanya dan di kamar yang mana gitu. Nah, ini kelanjutan dari tugas ketika di hotel. Selanjutnya adalah membukakan pintu kamar. Jadi kan tugas dari tour leader itu adalah waiter atau pelayan atau melayani. Jadi tour leader ini biasanya membukakan pintu kamar. Atau itu sebenarnya nggak wajib sih, mungkin bisa juga seperti itu kalau rombongannya nggak banyak, jadi bisa membuka pintu kamar, melayani dengan nyaman begitu. Selanjutnya adalah pengecekan tiap kamar apakah sudah sesuai dengan kapasitas dan pembagian dengan daftar nama. Jadi semua harus dicek tiap kamar apa udah sesuai kapasitas. Entah nanti dalam satu kamar itu cuman ada satu kasur sedangkan orangnya ada berlima, jadi nggak mungkin kan, jadi harus dicek dulu. Selanjutnya adalah mengecek kondisi kamar, apakah kamar itu nyaman begitu, apakah kamar itu tidak ada kekurangan begitu. Selanjutnya adalah mengecek catering untuk breakfast atau dinner di hotel. Jadi kalau penginapannya di hotel malam itu kan kita dinner dulu, makan malam dulu kan. Jadi selagi rombongan lagi bersiap-siap di kamar atau istirahat di kamar, jadi tugas catering ini adalah jadi tugas tour leader ini adalah mengecek cateringnya, apa aja makanannya. Nanti jam segini rombongan kami akan makan gitu, berhubungan langsung dengan cateringnya dengan tour leader. Juga seperti itu juga untuk sarapan pagi besok paginya sebelum berangkat, jadi sarapan pagi dulu gitu. Selanjutnya adalah menyediakan fasilitas tambahan sesuai dengan permintaan peserta. Fasilitas tambahan sesuai dengan permintaan. Misal ada rombongan atau peserta yang ingin di kamar itu ada termos, ada untuk penghangat air gitu. Misal misal di hotel tersebut tidak ada menyediakan tersebut. Jadi seorang tour leader ini harus mencari solusinya, entah menghubungi pihak hotel atau dia yang menyediakan sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya selain ketika di hotel, tugas tour leader ketika di objek wisata. Setelah menginap mungkin langsung ke tempat objek wisata seperti itu ya. Ya, itu tugasnya yang pertama adalah memberi informasi kepada peserta mengenai objek wisata yang akan dikunjungi. Informasi-informasi seperti misal mengunjungi objek wisata Muara Takus. Nah, informasi yang ada di Muara Takus itu apa saja gitu. Ini adalah bangunan dari tahun seperti itu ya. Jadi sebelum melaksanakan perjalanan, seorang tour leader itu harus tahu dulu informasi yang ada di objek wisata tersebut. Selanjutnya adalah menyampaikan tata tertib atau peraturan di objek wisata termasuk lama waktu kunjungan. Nah, tour leader tersebut harus tahu dulu peraturan di objek wisata. Entah itu dilarang buang sampah sembarangan atau dilarang memasuki beberapa taman. Terkadang ada di objek wisata itu tidak boleh meminjak taman tersebut karena itu dilindungi. Jadi tour leader harus tahu peraturan tersebut agar disampaikan ke wisatawan. Dan juga lama waktu kunjungan, biasanya itu ada yang dibatasi, ada yang tidak. Tapi biasanya tour leader membatasi karena perjalanan wisata pasti ada jadwal dan ada waktu begitu. Jadi kita hanya selama 3 jam di sini. Setelah 3 jam berkumpul lagi di bus seperti itu. Selanjutnya bersama-sama peserta menuju ke objek wisata. Selanjutnya mendampingi peserta di dalam objek wisata. Tuh, nanti dia didampingi, dia sebagai pemimpin begitu, menjelaskan objek-objek wisata. Jadi dia menuntun rombongan agar tidak berpencar. Mungkin untuk menikmati tempat wisata mungkin nanti ada waktunya begitu ya. Selanjutnya adalah mengumumkan di tempat informasi untuk para rombongan agar segera berkumpul di bus ketika jam berkunjung sudah habis. Nah, mengumumkan di tempat informasi. Mungkin kalau tempat objek wisata itu terlalu besar, mereka sudah berpencar juga menikmati objek wisatanya. Jadi tour leader ini pergi ke tempat informasi, biasanya itu menggunakan mic. Nah, di sana tour leader akan menginformasikan kalau jam berkunjung. Biasanya itu disebut nama rombongannya agar tidak salah begitu kan. Selanjutnya adalah mencari peserta yang belum tiba di tempat pengumpulan. Misal semua sudah berkumpul di tempat pengumpulan dan juga sudah melakukan absen,
ada yang kurang. Jadi tour leader ini bertugas mencari, dialah yang mencari peserta tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat seorang tour leader. Tidak hanya tugas, tour leader juga memiliki beberapa syarat. Yang pertama itu adalah bermental kuat. Jadi seorang tour leader itu harus kuat mental, yang mana misal ada pasti rombongan itu memiliki sifat dan perilaku yang berbeda-beda. Kita sebagai tour leader itu harus memahami itu dan tidak terlalu memasukkan ke hati. Kadang sikap dari wisatawan itu kurang mengenakan seperti itu. Yang kedua adalah sopan dan komunikatif. Seorang tour leader itu wajib sopan agar rombongan nyaman dengan tour leader. Nah, yang kedua dan juga harus komunikatif. Ini sebenarnya tidak wajib, tapi demi agar seorang tour leader itu dipandang sempurna, tidak mungkin ada yang sempurna ya, cuma dengan sopan dan komunikatif itu seorang tour leader itu akan menjadi sempurna begitu. Dia harus menjalin komunikasinya dengan rombongannya. Selanjutnya adalah sebagai pendengar yang baik. Jadi tour leader itu harus mendengarkan apa saja keluh kesah dari rombongannya. Entah misal sudah selesai makan, terus ada yang rombongan yang mengatakan, oh tadi makanannya kurang ini itu gitu. Nah, jadi tour leader harus mendengarkan, oh iya maaf mungkin ada kesalahan begitu. Dan selanjutnya adalah dapat memahami orang lain. Tour leader itu harus bisa memahami orang lain. Ketika di dalam satu bus, jadi ada mungkin berbeda-beda perilaku. Jadi tour leader itu harus paham dengan rombongannya. Selanjutnya ada berpenampilan menarik dan simpatik. Jadi seorang tour leader itu tidak diwajibkan memakai seragam atau apa, cuma harus berpenampilan menarik yang sopan begitu. Dan juga menarik simpati rombongan. Jadi rombongan ketika perjalanan wisata tidak jadi dalam suatu perjalanan rombongan selalu memperhatikan tour leader tersebut karena dia itu menarik dan selalu menarik simpatik dari rombongan gitu, seperti itu. Selanjutnya ada selain syaratnya, tata tertib juga ada. Jadi tata tertib dan etika tour leader perjalanan wisata adalah yang pertama itu memakai pakaian sopan dan rapi, tadi sudah ya. Selanjutnya menjaga kesopanan dan etika dalam pergaulan. Selanjutnya selalu menjaga hubungan yang harmonis. Selanjutnya bersikap fleksibel dan berusaha mempelajari secara psikologis. Selanjutnya berjiwa sabar, komunikatif, murah senyum, sopan dan dapat menimbulkan keceriaan dalam perjalanan. Selanjutnya kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah berpenampilan simpatik dan menarik serta mudah beradaptasi dalam komunitas tersebut. Yang terakhir adalah memiliki mental yang kuat. Ini sama seperti syarat-syarat tadi ya, sedikit berbeda saja. Nah, itulah presentasi dari saya mengenai tour leader, kewajiban tour leader. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.